Oke, selamat sore bersama kami di sini di PWI Karawang TV. Saya Yuda Febrian Silitonga akan memandu obrolan podcast PWI kali ini. Dan tentunya saat ini saya akan menyoroti sebuah peristiwa di mana pemberitaan itu viral, bahkan menjadi sorotan publik. Istri dipidanakan oleh suami yang karena katanya si istri ini dipidanakan dan memang suaminya itu karena sering marah-marah terhadap suami yang suka mabuk-mabukan. Itu di pemberitaan banyak sekali lah, teman-teman bisa lihat bagaimana pemberitaan itu jadi perbincangan. Dan kali ini beruntung PWI bisa menghadirkan terdakwa dalam pemberitaan tersebut, terdakwa istri yang memang dilaporkan oleh suaminya dan dijerat hukuman 1 tahun. Nah, seperti apa nanti obrolannya? Sebelumnya kita akan sapa dulu Ibu Valencia. Oke, Ibu Valencia. Gimana kabarnya Ibu Valencia hari ini? Baik. Oke, jadi tapi tidak sehat. Oke, teman-teman, memang Bu Valencia ini pasti banyak sekali tekanan terhadap dirinya, dan beruntung kami pun sebelumnya meminta izin untuk kepada Bu Valencia untuk berbincang-bincang. Sebenarnya sih kami hanya ingin tahu bagaimana sih apa yang terjadi gitu dalam kasus yang memang dihadapi oleh Ibu Valencia sebagai terdakwa dalam pelaporan oleh suaminya gitu. Nah, Ibu Valencia tadi ya kabarnya baiklah ya, dan bagaimana sih Ibu Valencia selama ini kan Ibu tahu nggak berita Ibu ini ramai di publik. Jadi tadi kan ramai sekali lah ya di perbincangan di media sosial bahwa Ibu ini dituntut 1 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum waktu persidangan sepekan lalu ini. Bagaimana pemberitaan itu akhirnya ramai. Ibu Valencia tahu nggak sebenarnya ramai hingga jadi sorotan publik sebelumnya? Ya, hari Kamis ya, waktu itu dituntut ya. Ya, dapat tuntutan 1 tahun, blank. Sendiri juga stres banget. Karena pembelaan juga udah kita bela, udah kesaksi hadirkan, kok masih dituntut 1 tahun. Ya, pada saat itu di pengadilan ada wartawan ya. Dan pulangnya ya ada berita dapat dari teman. Ya, juga saya beberapa hari ini juga saya sendiri blank, saya nggak itulah, media mau gimana terserah lah. Pokoknya saya juga sendiri bingung masa depan saya harus gimana, 2 anak saya harus gimana. Masalah ini udah 3 tahun berjalan. Nah, jujur saya benar-benar udah nggak kuat hadapi masalah ini. Ya. Jadi ya sebelumnya kami mohon maaf Bu Valencia mungkin mengorek banyak tentang rumah tangga Ibu Valencia, tapi tentunya ini kan menjadi sorotan publik Bu Valencia, dan mungkin Bu Valencia juga ingin bagaimana sih publik sebenarnya apa yang dialami Ibu Valencia itu sebenarnya seperti apa sih? Maksudnya kok bisa suami melaporkan istrinya? Nah, itu sebenarnya dengan suami itu seperti apa sih Ibu Valencia sebelumnya? Itu bisa mengenal suami seperti apa dulu? Ya, kalau saya cerita balik ke tahun 2000 ya, saya menikah pertama kali menikah sama dia di Pontianak. Ya, Pontianak tahun 2000 menikah, terus sampai di Taiwan 2005 ya? Sampai 2005 saya tinggal di sana. Dan ternyata kehidupan di sana tuh benar-benar sangat susah. Ibu di Taiwan ngapain? Kalau di Taiwan saya di sana, nyampe di sana ternyata dia seorang duda yang punya 3 orang anak. Dan saya harus membantu menghidupi keluarga di sana ya. Jadi dengan kerja, buruh tani, buruh pabrik, apa aja lah. Yang penting bisa untuk kehidupan sehari-hari. Oh, jadi memang sebelumnya Ibu udah tahu apa belum dia seorang yang punya anak 3 ini?
belum tahu. Jadi memang sudah memiliki 3 anak di sana. Dan ibu di sana selama 5 tahun ini, selama 5 tahun dari tahun 2000 sampai 2005 ini jadi buruh tani. Selain buruh tani, jadi itu aja. Pabrik dan berjuang sampai tahun keempat. Ada sedikit tabungan lah. Ya buka kios-kios gitulah, kios kecil jual makanan. Itu juga kerjanya nggak siang nggak malam. Ini anak saya yang besar baru umur 3 tahun dan dalam keadaan hamil. Saat itu jual makanan ya sampai tengah malam, jam 2, jam 3. Nah, saat melahirkan suami suka judi ya, suka mabuk. Ya mama lihat keadaan di sana, mama kan ada ke sana waktu itu saya melahirkan, mama bantu saya. Dan mama lihat keadaan gitu benar-benar miris, akhirnya mama suruh pulang ke Indonesia. Nah, sedikit modal pas-pasan pulang ke Indonesia di tahun 2005. Jadi memang di sana itu ibu melahirkan anak pertama di Taiwan. Anak pertama dan kedua. Oh, anak pertama dan kedua. Ya kalau mau hitung nggak banyak, soalnya karena dia punya anak 3 kan di sana. Jadi punya 2 anak, sebenarnya diaborsi 6 kali di sana. Oh, ada tindakan seperti itu waktu di sana itu. Tapi ibu melakukannya waktu aborsi itu? Enggak. Ya mau gimana lagi ya. Jadi memang 2 anak itu dari sana dan ibu akhirnya pulang ke Indonesia. Dan di situ berusaha lah. Tapi tidak dengan suami. Berarti pas udah pulang ke Indonesia tahun 2005. Maaf ya Pak Yuda, soalnya Pak Yuda nanya saya lagi kondisi saya lagi down, jadi kadang agak lemot. Ya, Maaf ya. Nggak apa-apa. Oke. Jadi benar-benar lagi down. jadi memang sebenarnya banyak hal yang memang sedang dialami oleh Bu Valencia. Tentunya nanti kita akan break terlebih dahulu sebelum kita lanjut lagi. Oke, selamat kembali di perbincangan kali ini, sahabat PWI. Jadi tadi sempat kita break sejenak karena Bu Valencia istirahat sejenak lah untuk berbicara tentang apa yang terjadi dalam kehidupannya. Dan tentunya kita akan balik lagi, dan sebenarnya tadi sudah dibicarakan oleh Bu Valencia bahwa dekat Taiwan dan selama di Taiwan ini menjadi buruh tani, dan memang saat itu pun Bu Valencia pernah melakukan aborsi di sana, dan setelah itu pulang lagi ke Indonesia. Ada hal yang memang Bu Valencia juga berusaha untuk membayar hutang. Itu betul nggak Bu Valencia? Jadi ada bayar hutang untuk. Oh, itu di saat di Taiwan. Nyampe di Taiwan ya ternyata mas kawin pinjaman. Dan surat-surat yang proses yang untuk ke Taiwan sama ongkos-ongkos ke sana semua ya harus dibayar ke itu yang ngurus saya ke sana. Jadi di sana ya berjuang. Saya di sana harus makanya jadi buruh tani, buruh pabrik supaya bisa menabung untuk membayar uang hutang tersebut. Itu saat di Taiwan. Dan sampai di sana ya dia suka mabuk, suka judi, itu tekanan batin. Nikah nggak berapa lama dia juga pernah mengaku di depan saya kalau dia pernah meniduri saudara saya, saudara sepupu. Itu luka batin, benar-benar luka batin di dalam. Jadi kalau ingat itu tuh benar-benar mungkin perempuan-perempuan bisa ngerasain lah batinnya itu, luka itu. Jadi memang banyak hal yang memang ibu kaget lah ya, terkejut dengan melihat tingkah laku dari suami itu sendiri gitu. Dan bagaimana sih setelah itu kan ibu, bagaimana cara ibu mencoba untuk bertahan gitu? Ya saya mencoba bertahan ya sehari-hari ya bekerja. Mau gimana stresnya, mau gimana capeknya, sampai hari ini juga sama. Saya tetap bekerja biar habisin waktu, capek saya bisa tidur malamnya. Bisa tidur, tidak stres ya. Dan saat itu ya saya dengar gitu ya kadang bisa stres banget, cari kegiatan dan yang nggak terbentuk ya saat dia mabuk dan dia saat judi. Soalnya dia sangat suka berbohong.
Dia kadang ini saya mau kemana nggak taunya judi. Kita lagi keadaan hamil tua aja masih kerja ya, dia enak-enak main judi di sana. Terus mana sih yang tidak kecewa, itu dipendam sampai belasan tahun. Berarti memang 2005 ini sudah ibu akhirnya pulang ke Indonesia. Akhirnya tahun 2005 karena udah memang gak kuat, susah, dan ekonomi benar-benar mau beli susu aja nggak sanggup buat anak. Berarti balik ke Kerawang. Indonesia, di Kerawang. Sama orang tua? Saat itu sih pulang sama dia juga pulang ke sini karena posisi kan saudara-saudara saya juga buka material dan basicnya dulu saya juga ikut kakak, jadi saya bisa. Jadi saat itu ya mulai dari nol kita dari sana dengan menyewa tempat. Itu status sewa 5 tahun ya, dan status mantan suami juga WNA, dia statusnya visa kunjungan. Saat itu memang benar-benar susah banget, udah uang pas-pasan, suami WNA, 3 bulan sekali harus ngurus visa kunjungan. Pertama 2 bulan sih, 2 bulan perpanjang sebulan, dan 2 anak juga WNA. Jadi itu benar-benar perjuangan yang tidak gampang ya. Dan saat itu saya sering harus urus toko, di satu sisi harus ngurus surat, dan bulan ketiga, bulan 4 masa udah harus nyampe ya, biasa bulan ke-5 kan harus ke Bandung, ke Jakarta, agak repot. Jadi dia pulang kan di sana kan anak-anaknya sama mamanya di sana ya, otomatis harus mengongkosi uang tiket sama uang bulanan untuk pulang ke sana. Jadi beban saya tuh 2 keluarga, satu pakai US dollar, satu pakai rupiah. Gitu. Jadi memang dari situlah selama itu berapa tahun tuh beban. Saya nikah sama suami ini benar-benar beban saya berat sekali. Beban hidup berat, batin juga luka yang tidak kelihatan. Itu selama itu saya pendam sendiri. Ya. Itu selama 2016 ya? Sampai 2015 undang-undang baru menyatakan istri bisa mensponsori suami ya, mensponsori suami supaya bisa jadi WNI. Kan kita uang juga bukan seperti orang yang ada banyak uang buka PT pakai sponsor, itu tidak bisa karena pribadi. Dan selama 10 tahun di Indonesia dari 2005 sampai 2015, 10 tahun itu dia WNI, tidak boleh bekerja. Dan saat itu juga saya merangkap sebagai kepala keluarga dan harus membiayai 2 keluarga. Ya. Oke, begitu. Jadi memang selama 10 tahun dan sebagainya itu banyak hal yang memang ibu alami lah ya. Memang itu yang menjadi sebuah tekanan batin dan memang menjadi sebuah problem hidup ibu sendiri. Oke. Jadi para pemirsa semuanya, sahabat TWI, kita beri terlebih dahulu untuk nanti kita lanjut lagi bagaimana obrolan itu obrolan Ibu Valencia seperti apa. Oke, sahabat PWI, kembali lagi bersama saya Yuda Febrian Silitonga. Kita masih lanjut perbincangan mengenai apa yang dialami oleh Ibu Valencia, seorang istri yang menjadi terdakwa dalam yang dilaporkan oleh suaminya. Nah, tadi kan udah berbicara tentang pas menjadi seorang WNI lah ya. Jadi si suami ibu dijadikan WNI, dan itu membaikkah hubungannya bagaimana? Awal-awal semenjak jadi WNI masih ya mendingan, itu ada mendingan. Tapi di tahun 2016 dia meminta membukakan satu PT buat dia, katanya bisa membantu ekonomi lebih baik. Ya saya pikir kalau udah ada KTP juga memang seharusnya dia yang benar-benar kepala keluarga kan memang seharusnya laki-laki. Saya pikir mungkin akan lebih baik. Dan ternyata itu awal malapetaka dari keluarga saya hancur. Jadi setelah diberikan usaha lah ya, usaha untuk berharap memang ada lebih baik perekonomian, itu malah menjadi malapetaka. Iya. Dan itu malapetakanya seperti apa ketika? Karena kan dia bahasa Indonesia sampai sekarang aja dia nggak bisa membaca, nggak bisa bahasa Indonesia, dia nggak bisa
Ibaratnya Membaca. kayak buta huruf, maaf Oke. ya itu ya. Membaca ya bahasa Indonesia. Iya, bahasa Indonesia aja kalau orang yang nggak kenal baru kenal, nggak itu apa ya, nggak ngerti bahasanya tuh, nggak tahu pasang dari mana dari sana. Nah sebelumnya memang udah tinggal lama kan suami itu di Indonesia. Iya, selama itu kan tinggal bareng saya, karena saya selalu berdiri di depan, yang kerja kan selalu saya. Jadi ada apa-apa juga saya dulu. Nah, Dan sejak ada PT, udah bisa cari uang, itu dia sering bergaul sama teman-teman, katanya rekanan bisnis, pulang mabuk, dia bilang buat bisnis. Sampai terakhir juga ada ketemu bagi perempuan ya, itu anak yang temukan. Itu langsung bermalapetaka dan sering bertengkar. Dan sejak buka PT juga sering utangin orang, kasih orang utang. Ibu di situ sempat melarang dan percecokan terjadi berarti. Sering Setiap hampir hari. tiap hari. Bahkan sampai saya suruh dia menutup saja PT dia. Ya dengan cara apapun, kamu caranya gimana, daripada tengkar terus bikin keluarga kita hancur, mendingan PT tutup aja. Kalau kamu pengen punya nama, kamu pengen kerja, ya udah kita punya toko kan ada lagi renov. Ya nanti itu semua buat kamu aja. Saya berdiri di belakang, saya juga udah berumur, capek. Tenang ngomong gitu, anak juga tahu saat itu. Jadi setelah memang itu percecokan hingga itu berapa tahun terus terjadi konflik di dalam itu. Sampai 2018. Sampai 2018. Karena tidak tahan, saya menggugat cerai. Oh, berarti ibu menggugat cerai Iya. si suami. Iya. Dan setelah digugat itu berhasil atau gimana? Saya menggugat dan dimediasikan deh sama Mediasi. keluarga. Nah, itu Akhirnya, dan saat itu dia juga banyak utang sih di luar. 2019 ya tetap saja masih sering tengkar. Sering tengkar dan dia makin parah. Mabuknya juga makin parah. Dan keuangan yang saya bilang itu ada masuk ke PT-nya, tapi keluar dari saya. Jadi pertama saya takut kekhawatiran toko ini akan goyang, sedangkan PT dia saya nggak jelas. Itu kayaknya ada memang udah perencanaan dia. Ya. Nah dalam percecokan itu Ibu Palce merasakan seperti apa sih? Maksudnya apakah ada Tertekan. tekanan atau ada? Karena saya merasa ya penyesalan saya bikinin KTP buat dia. Ya. Lagi susah dia nggak pernah bilang oh perempuan tuh saya suka marah dia. Tapi setelah udah berkembang, udah agak bisa berdiri, istri suka ngomong, tidak jelas. Tapi kekerasan fisik pernah dirasakan? Tidak. Tidak. Cuma memang Suka. Sebenarnya itu pertengkaran suami istri. Itu mungkin hal biasa ya kalau untuk umumnya. Tapi yang tidak biasa karena setelah saya menggugat cerai yang di tahun 2019. ya ini gugat cerai yang kedua berarti ya? Iya. Ah. Setelah saya menggugat cerai dia karena Februari dia meninggalkan rumah. Oh sempat meninggalkan rumah? Iya, dia meninggalkan rumah di bulan Februari selama 6 bulan. Selama 6 bulan ini dia tidak pulang. Ya, saya menggugat cerai. Saya menggugat cerai dan 2 bulan setelah menggugat cerai dia membuka laporan di Teluk Jambe. Oke, jadi memang laporan kedua ini, gugatan kedua ini cerai dan memang itu putusannya seperti apa? Apakah ada putusan benar-benar sudah Putusan cerai atau memang dari belum? hakim, putusan dari hakim ya cerai disetujui dengan majelis hakim. Oke, disetujui. Disetujuin dan setiap bulan dia harus membiayai ke anak-anak Oh, jadi memang sudah diputuskan, sudah ada putusan bahwa memang cerai dan memang si suami ini harus bayar. Iya. Bayar apa? Denda. Bukan denda, untuk membiayai. Ya, membiayai ya. Iya, Iya. membiayai anak. Ini berapa tuh? Itu per bulannya 300.000. Itu di sama mantan suami itu dibayarkan? Tidak pernah. Oh, tidak pernah. Tidak pernah. Oh, selama itu. Nah, Langsung 2 bulan lanjutnya dilaporkan. itu saat dilaporkan, putusan cerai juga ada bawa pengacara intimidasi saya. Oh, ada intimidasi? Iya. Bayangkan aja kita perempuan yang awam hukum. Kita cuma menggugat cerai. Ini keluar dari belenggu.
yang penderitaan 18 tahun ya. Pikirnya udahlah, biarpun itu pisah baik-baik. Bisa baik-baik kan tetap surat kan harus digugat. Ya. Kalau untuk urusan yang ke Wonogiri kan ini nanti untuk urusan yang perdata lagi. Tidak taunya pengacaranya datang intimidasi saya. Tanya tentang pembagian harta. Kalau saya seorang perempuan dimanapun saya rasa sama. Kalau ditanya, saya tetap hibah ke anak. Ya, saya tidak dapat, dia tidak dapat. Ini kesalahan orang tua kan cerai. Iya. Jadi anaklah yang berhak. Oh, jadi memang ada berawal dari pelaporan dari si mantan suami. Saya dilaporkan di Teluk Jambe. Itu atas apa tuh juga? Atas katanya pemalsuan surat. Itu mobil saya beli sendiri. Oh, surat pemalsuan surat. Iya. Kendaraan. Pokoknya dia cari celah, ada aja yang mau diituin. Ya. Terus setelah putusan cerai keluar intimidasi saya. Intimidasi. Terus dia bilang kalau misalnya tidak mau bagi harta, ya tidak mau bagi harta ya saya mau dikasusin. Jadi terdakwa, jadi Ya. memang bukan hanya 2 bulan setelah diintimidasi, dia keluarlah surat panggilan dari Polda. nah ya. Itu dari Polda. iya dengan KDRT. Oke. KDRT ya laporannya ya bilang saya menguasai harta, membatasi bertemu anak. Oke, jadi pemirsa TWI semua, jadi tadi sudah memang banyak sekali memang problem yang memang dialami oleh Ibu Valencia ini sampai akhirnya dilaporkan setelah melakukan gugatan yang kedua dan memang sudah resmi untuk bercerai tapi malah dilaporkan, dan memang itu apa yang dialami Ibu Valencia tadi sudah kita dengarkan semua. Kita break terlebih dahulu nanti. Sebelum nanti kita akan lanjut bagaimana hingga akhirnya Bu Valencia ini menjadi terdakwa dalam yang dilakukan pelaporan yang dilakukan oleh si suami. Oke, terima kasih. Oke, sahabat PWI, kembali lagi dengan saya Ida Febrian. Kita masih lanjut ngobrol bareng dengan Ibu Valencia. Tadi kita banyak Bu Valencia bercerita tentang bagaimana problem yang memang dialaminya, dan tentunya tadi sudah sampai bagaimana Bu Valencia ini dilaporkan oleh mantan suaminya untuk apa dalam kasus apa tadi penggelapan ya. Ya, Jadi ada pemalsuan, terus KDRT sama dan satu lagi penggelapan. Penggelapan. Oh, jadi tiga Dengan laporan. objek yang sama yang pemalsuan. Itu hanya ibu saja yang dilaporkan. Iya, sama mama. Oh, sama. Mama yang pemalsuan itu mama. Mama umur 80 tahun dipanggil polisi bolak-balik. Makanya ini yang bikin tekanan psikis untuk sekeluarga kita ya. Jadi tekanan psikis ini tuh ke mama, ke saya, ke anak-anak. Ya, ini apa yang kami alami sekeluarga itu tidak kelihatan punya sama orang-orang. Wah, nggak kelihatan punya. Benar-benar down banget. Kadang terima surat panggilan aja bingung harus gimana. Harus gimana. Seminggu bisa terima 2-3 kali. Dari sini, dari Polres, dari Polsek, dari Bandung. Kalau udah dipanggil seharian kita harus ke sana. Akhirnya kerjaan dipokok. Jadi selama itu ibu mengikuti proses hukum, dan akhirnya setelah proses hukum berjalan ibu tidak melakukan apa-apa atau seperti apa? Saya mengikuti proses hukum ini selama sampai 2 tahun 2 bulan ya. 2 tahun 2 bulan menghadapi masalah ini. Dan waktu saya terima laporan PPA dari yang Polda, saya pikir bukan dia yang kena psikis ya, kayaknya saya, adik saya, ibu saya semua kena. Jadi mau nggak mau saya lapor balik. Saya buka laporan di Polres, dengan yang objeknya sama, KDRT. Jadi memang ibu merasa memang sebenarnya saya yang kena fisikis ini, kenapa saya menjadi terdakwa gitu, akhirnya melakukan
baliklah ya. Ya si karena dia Pak Surya. menelantarkan keluarga juga ya. Oke, selama tadi 6 apa? Ya semenjak dia pergi meninggalkan rumah setahun, terus gugatan cerai, putusan cerai keluar juga tidak pernah mengirim uang untuk anak-anak. Jadi Iya. penelantaran itulah yang akhirnya ibu buat laporan Iya, tersebut ya. udah tidak kasih uang masih menghasut sana sini. Menghasut sana sini. Setelah itu proses ibu laporkan, ada lanjutan nggak seperti apa? menghasut sana sini terus masih mengintimidasi Oh, ada. ke toko, mengusir. Ada, Ini ada. ada bukti-bukti lampiran Oke. CCTV membawa preman ke toko, Oke. ya, mengusir. Mengusir Suruh saya siapa? tutup toko, mengusir Mengusir. saya, karyawan, konsultan semua diusir. Ya. Jadi Ini karena dia mengusir saya begini, sebelum dia pergi kan toko masih berantakan, acak-acakan, masih debuan ya. Ini ada bukti fotonya juga. Dan setelah ini toko udah jadi, mulailah petaka yang mengusir saya. Nah, mengusir, ini bukti semuanya CCTV ada. Itu juga saya ada lampirkan ke persidangan ya. Oke. Jadi tekanan semua itu tidak- bukan hanya sekedar masalah ini, tapi memang ada intimidasi. Bukan masalah laporan saja ada, udah cukup berat buat Iya. saya, udah cukup berat, ya. Ditambah lagi dengan pengusiran dia, intimidasi dari pengacaranya. Nah ibu selama itu apa ibu akhirnya meminta bantuan ke siapa dan sebagainya, itu kan pasti mau tekanan psikis gitu. Akhirnya ibu melaporkan si mantan suami ibu dan kasus itu berlanjut, dan sidang yang kemarin itu ibu didakwa menjadi pelaku dari kekerasan psikis si suami itu perasaannya gimana Bu? Maksudnya kok ibu bisa menjadi waktu di persidangan itu seperti apa sih Bu yang rasakan? Yang saya rasakan, saya cuma merasa saya cuma ibu rumah tangga. Kalau siang hari saya harus jadi ayah buat anak-anak, malam harus jadi ibu buat mereka. Dan saya harus perjuangkan karena sejak dia pergi beban biaya juga besar. Karena pertama kan toko masih acak-acakan dan saat itu renovasi kan menipis dan keuangan menipis dan akhirnya ya sorry Pak ya, Utang. saya kayaknya lagi Ya, blank juga kok Ya. kan soalnya ya udah jadikan nanti di dan blank saya lagi cerita di samping nggak biasa udah nggak tahu selama ini kayak gitu. Oke, selamat bertemu kembali. Kita lanjut kita obrolan bersama Ibu Valencia, seorang istri yang dilaporkan oleh suaminya dan terjerat 1 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum. Dan tadi kita sudah ngobrol dan bagaimana Ibu Valencia ini menghadapi problematika yang dihadapinya. Salah satunya tadi ada tekanan-tekanan dan sebagainya dari pengakuan Ibu Valencia sendiri. Nah, Ibu Valencia selama di mengalami problem ini bagaimana? Itu kan Ibu Valencia memiliki 2 anak, itu gimana respon dari anak? 2 tahun 2 bulan itu benar-benar dahsyat. Terima laporan polisi, ya, terus nggak lama dapat lagi berita dari anak, ternyata divonis diabetes. Itu anak yang Yang kedua. diabetes? Yang kedua. Ya, itu, aduh, waktu itu terima kayak gitu dari dokter. Duduk menangis di depan dokter, bingung harus gimana. Di satu sisi toko berantakan, pertama masih lagi habis renovasi kan, jadi semuanya harus sendiri. Satu sisi harus dipanggil polisi, anak-anak baru tumbuh besar kan, yang namanya itu ya, kadang harus perhatian khusus. Kadang lagi kerja, waktu nggak terasa udah malam, cepet mau pergi lihat anak sebentar, lihat gimana mereka sudah makan belum. Kita pembantu tidak ada, kadang kita yang siapin sudah habis belum masakannya kalau sore. Nah itulah
Pokoknya yang jadi ibu tuh tahulah gimana di rumah ngurus anak. Biarpun anak udah gede tetap aja perhatian kita. Jadi selama itu memang tetap menjadi seorang ibu ya, maksudnya selama menjadi Iya. keluarga itu tetap menjadi Jadi seorang ibu yang ibu tunggal gimana ya? tidak apa. Kalau tidak ada terima laporan-laporan gitu, mungkin saya masih siap, masih kuat. Tapi ya selama 2 tahun ini dan finishnya sampai ke pengadilan ini benar-benar udah. Katanya memang dalam saya juga baca katanya ibu sempat ingin melakukan cobaan bunuh diri. Sempat. Beberapa kali. Karena kadang saya lagi down, nggak habis pikir, kadang udahlah, akhiri aja. Mungkin itu jalan terbaik. Saya pernah sekali sampai ngambil kabel, benar-benar udah mau gantung diri. Dan saya kemarin juga bersujud di depan mama. Saya bilang, Ma, saya udah nggak sanggup, Ma. Benar-benar udah nggak sanggup. Karena selama 2 tahun lebih ini saya berusaha menangkis. Ternyata ya mungkin semua orang lihat saya perempuan kali ya. Lihat saya perempuan. Ya, mungkin enak diinjek-injek kali. Di hukum kita udah lihat tuntutannya begini, kita ada kasih tahu, kita bukti-bukti kita ada kasih. Saksi sepertinya diabaikan ya Pak. Jadi mantan suami itu melaporkan ini karena apa sih sebenarnya yang dia laporkan gitu? Dia bilang saya ngusir dia dan saya menguasai aset. Aset apa yang saya kuasai? Ya. Terus dan dia bilang saya memaki-maki dia. Istri mana yang tidak marah sih Pak? Istri mana yang tidak marah? Itu udah pergi 1/2 tahun ya. Waktu kita telepon dia, telepon dimatikan. Akhirnya kita pakai voice note, sambil kesal kadang galau. Ya saya akui saya ada maki-maki. Ya, cuman ya makinya pakai bahasa kayak ya. Itu kalau orang-orang kayak orang Pontianak mungkin merasa mereka tahu biasa pemakiannya itu gimana. Itu sebenarnya kalau didengar sama orang kayak mungkin itu kayak pertengkaran wajar di keluarga, di suami istri. Jadi emang udah kata-kata yang biasa gitu. Ya, tapi transitnya dipenggal-penggal. Jadi seolah-olah saya tuh, waduh, gimana gitu. Ya, curhat. Kamu gimana sih? Ya kan? Kok jadi manusia kayak gitu? Kamu manusia bukan sih? Baru ada keluar kebun binatang, tapi bukan dipenggal seperti yang di BAP. Di BAP benar-benar seolah-olah tuh saya gimana gitu. Oh, jadi ibu memang mantan suami itu melaporkan karena ada makian gitu. Dan ibu memang merasa makian itu wajar gitu karena memang melihat mantan suami yang seperti itu. Karena beberapa kali saya menelpon dimatikan dan itu dijadiin bukti. Tapi yang dijadiin bukti itu yang saya nangis-nangis tidak dikeluarkan. Nah, dan itu memang di persidangan kemarin itu pun langsung keberatan gitu. Ya, karena yang pertengkaran suami istri kayak gitu, terus saya udah diganggu selama 2 tahun lebih ya sejak gugatan cerai. Kok saya diputuskan dihukum 1 tahun? Gitu loh. Saya yang korban kok jadi terdakwa. Ya, cuma minta keadilan hukum lah untuk negara ini. Ya. Berarti saat ini ibu nanti akan sidang selanjutnya kapan tuh Bu? Akan Hari Kamis. Kamis. Iya, itu pembelaannya. Oke. Sahabat PWI, tadi obrolan sudah sampai ke ranah nanti persidangan yang akan lanjut di Kamis. Itu sedang pembelaan Ibu Valencia, seorang istri yang memang dilaporkan oleh suaminya karena sering memaki dan mengomeli. Namun tadi fakta Bu Valencia berbicara bahwa banyak hal yang memang terjadi dalam keluarga, konflik keluarganya. Dan demikian mungkin obrolan
perbincangan kali ini, dan semoga kasus ini bisa selesai dan hukum bisa menerapkan keadilan yang memang sebenar-benarnya seperti apa. Oke Bu Valencia, makasih banget nih sudah hadir. Semoga Bu Valencia bisa tetap kuat menjalani cobaan, karena semua manusia ini pasti akan memiliki cobaan, dan semoga Bu Valencia bisa berhasil, tentunya bisa kembali lagi seperti semula, bisa bermain dengan keluarga dan sebagainya. Oke, terima kasih Bu Valencia. Terima kasih, Pak.